kita untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Iya. Ada ayat di sana yang akan kita baca dan kita akan pelajari, bahwa dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ya benar-benar kita mau untuk mengikuti seperti Yesus kata lagi tadi. Amin. Amin. Oke, ada ayat di sana dalam Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur 20 ayat yang kelima. Iya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Sudah kita dapat semua dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang kelima. Iya. Oke, sama-sama kita membacanya pada ayat yang kelima, satu ayat saja. 1, 2, 3. Apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil. Apa yang kau rancangkan. Amin. Saudara kekasih, ini firman, silakan. Banyak kali di mana saya pergi kalau ada pertemuan kaum muda, ini ayat yang saya sampaikan kepada kaum muda. Iya. Kenapa? Karena memang ini ayat, ya bukan berarti tidak semua ayat dalam kebenaran firman Tuhan yang benar-benar membentuk dan menjadikan kaum muda menikmati yang namanya berhasil. Ya, semua firman Tuhan membuat kita semua menikmati yang namanya berhasil. Tapi yang sering saya dapati, saudara-saudara, ketika pemuda menerima kebenaran firman Tuhan ini, di situ nyata mereka menikmati. Mereka bisa seperti yang dikatakan berubah kehidupan mereka yang tadinya tidak punya pengharapan, berubah nasib mereka. Seperti itulah kita pada sore hari ini, bahwa di mana firman Tuhan ini katakan, kiranya diberikannya kepadamu, kepada kita semua. Apa dikatakan? Apa yang kau kehendaki. Sudah tentu kita semua atau kaum muda juga mempunyai kemauan di masa yang akan datang, hal-hal yang bersifat apa? Untuk membuat kehidupan masa depan yang penuh harapan. Dan dikatakan saudara-saudara, dia akan nikmati keberhasilan. Katakan amin. Amin. Tapi saudara-saudara, menikmati keberhasilan ini butuh perjuangan. Menikmati apa yang pemuda-pemudi inginkan butuh pengorbanan. Iya kan? Tidak mungkin kita cuma tinggal diam. Iya. Memang saudara-saudara, apalagi di hari-hari sekarang ini dia, ya banyak pemuda-pemuda merasa putus asa dengan kehidupan mereka. Terkadang mau dengar kebenaran firman Tuhan 1 jam, merem mata mereka. Ya. Kadang mau dengar firman Tuhan dipaksa buka mata sehingga melihat pendeta jadi 3 bayang. Iya. Jadi 3 bayang pendeta khotbah. Kenapa? Ngantuk dipaksakan buka sampai jadi 3 bayang. Coba kita pencet begini mata kita. Iya kan? Jadi 3 bayang. Tapi heran kalau menonton sekarang ini zaman Piala Dunia ya, bola kaki. Bisa tahan 2-3 jam nonton bola kaki. Iya kan?
Apa yang mereka dapati di nonton bola kaki? Nggak ada. Cuman kesenangan sementara, iya kan? Tapi kalau kita mau dengar firman Tuhan, banyak kali saya saudara khotbah, apalagi khotbah di Jakarta sini. Ada beberapa gereja yang saya sudah keliling di Jakarta sini, gereja-gereja yang jemaatnya besar, paling ada 1 jam saya khotbah. Ya, memang saya sudah buat jatah dalam setiap khotbah 1 jam. Tapi saya bertanya kepada gembala sidang, berapa lama saya mau khotbah? Ya, apalagi ya selesai COVID ini. Iya. Kalau memang di masa-masa pandemi ya sudah tentu ada batasan-batasan, iya. Jadi saya bertanya, kira-kira berapa lama saya khotbah Om? Bro, dia bilang tidak ada batasan. Oh, puji Tuhan. Cuman setengah jam saya khotbah, saya lihat sudah ada jemaat 2-3 orang. Iya. Aduh. Bagaimana kita mau nikmati saudara-saudara? Dikatakan hari esok Tuhan yang pegang. Lagu tadi kan mengatakan. Sementara saudara-saudara kehidupan kita saudara-saudara di dalam memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, kita sendiri yang buat batasan. Nah, sudahlah 1 jam ibadah cukup. Bukan seperti itu. Kita saudara-saudara banyak kali menikmati kemurahan Tuhan. Iya kan? Kita masih kuat sekarang ini dia. Apalagi saya ini masih melihat cucu. Iya, Pak Daniel sudah punya keturunan. Kita lihat dari mana? Dari sudut pandang mana? Kemurahan Tuhan. Iya kan? Jadi apa yang kita mau balas lewat kemurahan Tuhan? Sedangkan hari Tuhan seolah-olah tidak ada waktu untuk Tuhan. Seolah-olah di hari Minggu kita pakai hari itu bukan hari untuk Tuhan. Hari untuk kita bekerja untuk kepuasan jasmani kita ini. Bagaimana kita mau nikmati yang namanya keberhasilan? Iya kan? Kita selalu berkata, dia pegang hari esok, hidup jadi berarti. Bagaimana kehidupan kita sebagai pemuda menjadi hidup berarti kalau hari-hari Tuhan itu kita masih korupsi? Iya. Tuhan tidak menuntut banyak kepada kita. Jadi mari kita mau belajar, saudara-saudara. Ketika kita mau merancangkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau kehendaki untuk masa depan kita, mari kita mau berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Kita mau berharap, bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan. Ya walaupun kehidupan kita ini manusia mempunyai rancangan, saudara-saudara, mempunyai rencana. Tetapi saudara-saudara kita harus mengalir dan serahkan kepada Dia yang mengambil keputusan, yang membuat keputusan. Bukan kita yang memutuskan semua apa yang kita rancangkan. Bukan kita. Cuman Tuhan. Iya kan? Kata Amsal dalam kitab Amsal pasal 19, iya kan? Amsal 9, ya. Saya sebenarnya cuma 1 ayat ini saya mau baca, tapi saya mau kupas lebih luas, tapi supaya kita dapat mengerti, ya kan? Coba kita mau baca dalam Amsal. Dikatakan banyak rancangan di hati manusia. Oke, coba kita lihat di sana dalam Amsal pasal yang ke-19. Coba Jerry baca itu. Ayat yang 21, iya. Ayat 21. Iya.
Amsal 19 ayat 21. Iya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jerry punya rancangan di masa depan, iya kan? Tapi apakah Jerry sering ngambil keputusan sendiri? Hah? Ambil keputusan sendiri atau mengalir dalam keputusan Tuhan? Iya, harus mengalir dalam keputusan Tuhan. Kalau kita yang ambil keputusan sendiri, pasti ada kegagalan di ujung sana. Iya, karena kita manusia yang ambil keputusan sendiri. Mungkin saudara-saudara, Tuhan mau tunjukkan jalan yang ke sana, ujung-ujungnya ada kebahagiaan, ada masa depan yang penuh harapan. Kita yang membuat supaya tidak punya harapan di masa depan. Kenapa? Kita menyimpang ke kanan ke kiri, mengambil keputusan sendiri. Iya kan? Oleh sebab itu, mari mau belajar kita semua. Jangan kita mau pakai pengertian kita. Dalam Amsal 3 ada ayat di sana berkata juga. Coba baca itu, ada ayat di sana. Jangan mengambil mengikuti keputusan kita sendiri dalam Amsal pasal 3. Iya. Iya, coba Nona baca ayat itu. Kemudian Nona dalam Amsal 3, iya, ayat yang keberapa ya di sana ya? Oke, ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri sebagai manusia yang banyak keterbatasan. Kita harus sadari itu. Iya, kita harus sadari kita sebagai manusia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Jadi kita harus mau percaya kepada Dia yang membuat keputusan-keputusan yang benar. Kalau Tuhan yang membuat semuanya itu tidak salah. Iya. Ada satu bapak bersaksi, ya. Dia bersaksi, dia yang memang mengambil keputusan sendiri. Akhirnya, ya betul. Jadi mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan, kita harus ikuti. Amin. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri yang walaupun kita sudah pada saat sekarang ini sudah mau mencapai masa kuliah, kita sudah mau berakhir, sudah mau wisuda, saya jadi STH. Siapa yang mau lawan saya? Tidak ada. Keputusan saya lah yang saya ikuti. Karena keputusan saya sudah bulat. Nah, inilah manusia. Jangan sampai kita selalu bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita berdoa, Tuhan, bagaimana rancangan? Karena Tuhan sudah katakan, firman Tuhan sudah katakan dalam Yeremia berapa? Yeremia 29 ayat 11. Iya kan? Apa Tuhan katakan di sana? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi yang ada padaku, apa dikatakan? Coba baca itu. Rancangan rancangan Yeremia. Tidak mengapa Om Jaya mau khotbah 1 jam. Nona, berapa jam biasanya kalau? Sepakat. Cerah kan hari ini. Oke, jadi baca. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa. Iya, Tuhan katakan. Sebab aku ini mengetahui. Iya. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk Dia berikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kita punya hati dan mata melihat jauh ke depan, yang walaupun banyak hal yang kita lewati. Makanya saya bilang tadi, banyak pengorbanan.
perjuangan yang harus kita lewati untuk meraih masa depan yang penuh harapan, bukan tinggal diam saja atau bersenang-senang. Iya, Jerry sudah semester berapa? 8. Sudah semester 8. Waduh, sudah mau semester terakhir ya. Tinggal 1 semester. Sudah Tinggal skripsi. Tinggal mau susun skripsi ya. Wah, luar biasa. Enak melewati itu di masa 8 semester ini. Enak. Perjuangan. Iya kan Nona? Udah lewati itu kan? Nona juga STH kan? Iya kan? SPD. Perjuangan kan? Berkorban kan? Nggak senang-senang kan? Berapa juta habis kalau kita mau lihat ke belakang. Begitu juga dengan kita mengiring Tuhan meraih kebahagiaan di belakang, di depan sana, bukan di belakang. Tidak enak. Yang belum masih duduk di bangku kelas berapa? SMP? Ya. Masih panjang perjalanan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Tapi firman Tuhan selalu datang kepada kita semua pemuda, pemudi. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Jangan andalkan kekuatan, kemampuan. Karena kita hebat, kita pinter. Bisa kita raih itu dengan kekuatan kita. Tidak bisa. Harus berjalan bersama Yesus. Amin. Bersama Yesus. Kan lagu itu berkata ya, dan lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Benar enggak kalimat itu kita sampaikan? Kita cuma tahu nyanyi, saudara, kita melanggar. Sudahlah, saya sendirilah yang berjalan. Nggak usah dengan adik saya sendiri. Saya bisa kok. Saya akan capai itu. Nggak bisa, ya kan? Bagaimana, ya kan? Nggak bisa kita meraih itu dengan kekuatan kita sendiri. Karena firman Tuhan dalam kitab yang sama, dalam kitab Yeremia tadi. Pasal keberapa? Pasal ke-17. Iya. Ayat yang berapa? Ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Iya. Kekuatan apa? Manusia. Iya. Kenapa? Karena Tuhan cemburu. Manusia cuman dibuat dari bahan baku apa? Mau andalkan dia hebat. Tuhan bilang, cuman buatan tanganku kamu dari bahan baku tanah. Apa yang kamu hebatkan? Oh, lihat dalam zat-zat tubuh kita ini dia. Zat kapur. Kalau ketika dikumpulkan zat kapur itu paling cuma 1 batang kapur. 1 batang kapur berapa harganya? Kalau 1 dus kapur tulis 10.000. berapa 1 dus? 10.000. 1 dus itu kalau 1 batang berapa? Berapa isi 1 dus? 10. 1.000. Kalau mau dikumpulkan jadi kapur, zat kapur yang ada dalam tubuh kita, zat besi, mau dikumpulkan paling cuma jadi 1 biji paku. Berapa 1 biji paku kalau paku 6 cm ya? Berapa? Gratis. Zat karbon, zat air. Ada berapa zat dalam tubuh manusia? Apalagi zat air kan? Kumpulkan paling ada 1 gelas. Iya, kalau kita penyakit gula basah paling 1 ember kecil. Mau dijual itu gratis juga ya? Enggak dibeli. Apa yang kita mau banggakan dalam hidup kita ini sebagai manusia? Cuma terbuat dari bahan baku tanah ya? Enggak ada. Makanya firman Tuhan katakan, wajarlah kalau dia katakan terkutuklah. Tapi dalam ayat yang ke-7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi anak-anak muda, belajar kita mengandalkan Tuhan.
Jangan mau berharap bersandar pada pengertian kita sendiri sebagai manusia. Ingat itu. Itu salah benar. Salah benar. Kita harus selalu mengingat Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Kita lihat saudara-saudara dalam kitab Yosua. Iya, bukan saja cuma berhasil. Kalau dalam Mazmur tadi bilang berhasil, tapi dalam kitab Yosua berhasil dan beruntung. Iya kan? Atau kita baca dulu dalam kitab Ulangan. Nah, apa-apa kita mau baca banyak ayat ya? Banyak kitab ya? Setuju? Nona? Enggak ngantuk? Coba dalam kitab Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, Iya. seperti yang diperintahkan kepadamu. Dikatakan di sini ada kata apa? Setia. Lakukanlah semuanya itu dengan setia. Iya kan? Terus ya. Janganlah menyimpang ke Seperti kanan yang? atau ke kiri. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu harus hidup. benar-benar. Iya. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Harus. Kita harus jalani. Duduklah dulu aja. Gak capek? Oh, saya juga gak capek. Iya. Kata harus. Wajib. Iya kan? Yang diperintahkan kepada kita, kita harus jalani. Yang penting kita tahu tidak ada jalan menuju jurang. Iya kan? Karena jalan Tuhan, wow, lurus, tapi banyak kerikil-kerikil. Aduh, sakit. Iya kan? Ini namanya mau bentuk kita, iya kan? Untuk mencapai satu garis finish yang membawa kita pada masa depan yang penuh harapan. Iya. Jadi dikatakan, kamu akan hidup. Iya. Keadaan kita benar-benar menikmati yang namanya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Lagi kita akan lihat lagi dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, 9 dan 10. Coba. Yosua pasal 1. Di situ benar-benar ada dua hal yang akan kita terima dan kita rasakan, kita nikmati. Iya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bertindak hati-hati. Iya. Oke, terus. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Sudah, itu aja. Berhasil dan beruntung. Kalau cuman kata berhasil, iya. Saya kasih gambaran. Jerry, saya tidak tahu ke depan, tapi saya mau kasih gambaran. Sudah berhasil, sudah wisuda. Tapi kalau nganggur, berhasil nggak? Untuk nama STH, iya kan? Joanona, untuk nama SPD, tapi nggak mengajar, nggak kerja. Berhasil, beruntung nggak? Cuman berhasil doang, iya kan? Cuman berhasil. Kalau kita seandainya punya sawit, iya kan? Kita punya sawit 1 hektar saja, sudah panen. Terus-terusan kita cuma bayar upah untuk orang pemanen, bayar pupuk. Untuk kita nggak ada, beruntung nggak? Jadi harus kita beruntung, amin. Berhasil dan beruntung. Jerry berhasil menjadi STH dan beruntung menjadi apa nanti? Wah, mengalir dalam aturan Tuhan, amin. Karena Tuhan yang pegang hari esok.
dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita tahu yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang mengatur masa depan kita. Yang memang seperti saya katakan, banyak perjuangan yang harus kita hadapi, pengorbanan yang kita harus terima, saudara-saudara. Dan ketika kita sudah lewati itu, Yusuf, saudara-saudara, dia duduk orang kedua di Mesir, ya kan? Dia orang kedua di Mesir. Firaun percayakan untuk berkuasa di Mesir, bukan berarti langsung dia duduk di kursi itu. Banyak perjuangan berat dia hadapi. Iya. Dia dimasukkan di sumur tua. Iya. Terus apa lagi Yusuf hadapi sebelum dia dimeteraikan cincin dari Firaun? Sebelum dia duduk di kursi itu, orang nomor 2 di Mesir. Dia digoda oleh istri Potifar. Bukan enak-enak. Jadi ujian. Begitulah kita dengan anak sekolahan. Kita harus mengalami ujian. Begitu juga dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita pasti mengalami ujian. Tapi ingat, kata Paulus kepada jemaat yang ada di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan yang biasa-biasa. Dan di ayat seterusnya dikatakan ada jalan keluar. Iya kan? Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi yang ada di eklesia, GPD Eklesia, menjadi alatnya Tuhan, senang bergaul dengan Tuhan. Sekarang sudah narkoba merajalela. Iya, petugas sudah bekerja keras loh. Tapi bagaimana lagi masyarakat, petugas itu mau jadi panutan, petugas juga terlibat. Jadi kacau dunia sekarang ini dia. Ya kan, bukan lagi di luar negeri, sudah di dalam negeri. Hebat. Di daerah saya itu dia banyak anak-anak kasihan. Generasi rusak. Kalau mereka sudah begini, udah hirup, kalau nggak ada lagi sabu-sabu, mereka beli lem ibon, dihirup mereka. Apa sih aroma ibon itu? Merusak. Banyak anak-anak sekarang di sana rusak. Iya. Hidup di zaman sekarang ini dia. Kita banyak bergaul dengan Tuhan. Amin. Banyak bergaul dengan Tuhan. Ya nggak apa-apa kita bergaul dengan seiman. Tapi kita selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau sepertimu. Iya kan, benar lagu itu tadi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Benar enggak? Setiap jalan kita memuliakan Tuhan. Kita ikuti apa yang kita sudah lakukan itu. Jangan cuma kita tahu lagu itu, kita hafal lagu itu, terus perilaku kita jauh ya Tuhan. Tidak pernah ingat Tuhan. Puji Tuhan kalau Unda remaja di sini masih ingat Tuhan. Ingat. Ada lagu berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Ingat, Tuhan itu baik. Iya, kalau kita mau baca dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat berapa di sana? Tuhan tetap setia. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Bayangkan Tuhan yang kita muliakan itu tidak pernah berubah. Ya, karena memang dia katakan dia tidak bisa mengsangkal dirinya untuk melakukan hal yang tidak baik. Iya, karena dia Tuhan. Jadi pada kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada, pemuda-pemudi yang ada di GPD Eklesia, mari biar kita menjadi saksi bagi teman-teman yang lain. Amin.
berjuang terus sampai Tuhan datang. Amin. Dan ketika kita benar-benar fokus pada perjalanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, lihat di sana ada upaya yang Tuhan sediakan. Iya. Jangan kita terlalu fokus pada pekerjaan kita, jangan terlalu fokus pada kuliah kita. Kita selalu ingat Tuhan, kalau ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk beribadah seperti sore hari ini. Kita datang memuliakan Tuhan. Sesibuk-sibuk apapun kita di rumah, kita tetap mau datang kepada Tuhan. Karena Dia semualah yang menentukan perjalanan hidup saya dan saudara, bukan kita. Tuhan yang menentukan, katakan amin. Jadi mari di hari-hari ini, perjuangan kita benar-benar kita mau pakai untuk berjuang memuliakan Tuhan. Dan ingat, jerih payah kita tidak sia-sia, kata firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi mari pemuda dan remaja, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dalam usia yang masih muda, kalau kita menggunakan benar-benar fokus kepada Tuhan, Tuhan sudah siapkan semuanya itu. Tuhan sudah sediakan semuanya itu. Iya. Jadi sebagai ketua pemuda, fokus pada pelayanan. Tuhan percayakan. Saya mau saksikan kehidupan saya ketika saya sudah dapat gelar pendeta baru-baru ini. Tuhan percayakan di wilayah kapasitas saya sebagai bendahara. Untuk sebagai bendahara memang luar biasa membentuk saya. Namanya ngurus uang. Ngurus uang. Harus tahan diri, benar-benar. Perjuangan memang. Jadi begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan sudah percayakan, di dalam bidang apapun, musik pun, di dalam pimpin pujian, di dalam apa, pendoa-pendoa, iya, kamera, percayakan, pegang itu. Jadi dalam kitab Ulangan tadi kan, iya kan, dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke berapa tadi, 32 ya, kita harus pegang supaya kehidupan kita benar-benar kita akan nikmati yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Tidak mudah saudara-saudara, tidak gampang kita jalani hidup di zaman sekarang ini. Apalagi kita sebagai pemuda-pemudi. Banyak pengaruh di luar sana yang menggagalkan kita untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Iya. Tapi ingat, kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, Tuhan kok bela kita, Tuhan kok jaga kita. Iya. Tuhan lindungi kita. Yang penting hati kita melekat seperti Mazmur katakan dalam kitab. Oke, saya cuma mau suruh baca supaya pemuda tahu. Hati kita melekat kepada Tuhan, apa janji Tuhan, apa jaminan Tuhan kepada kita. Coba Jerry, Mazmur 91 ayat yang ke-14, 15, 16. Iya, saya akhiri dengan satu pembacaan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan 15. Iya, sampai 16. Sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat 16, dengan panjang umur, iya, akan Tuhan sediakan semua apa yang menjadi kerinduan kita. Dan dikatakan Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela, Tuhan akan lindungi.
Ya, kita terhindar dari hal-hal yang merugikan kehidupan kita. Asalkan apa? Hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Jam berapa kita mau ibadah, Jer? Jam berapa kita mau ibadah, Nona? Ayo! Ayo, cepat kita ke sana. Iya. Semangat. Di situ ciri-ciri orang melekat hati kepada Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Tidak mau perlu dalam pekerjaannya, tinggallah dulu pekerjaan itu. Selalu mengutamakan Tuhan. Dan lihat hasil itu. Tuhan sudah sediakan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada, kita mau pergunakan waktu-waktu sekarang ini untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini tidak gampang kita mau jalani. Ya saya katakan tadi, besar pengaruh yang di luar sana untuk menggagalkan kita meraih masa depan yang penuh harapan. Kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada satu perkataan Tuhan, iya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita akan raih keberhasilan dan keberuntungan, kata Yosua tadi. Ingat itu, firman Tuhan itu. Jadi dalam kitab Mazmur tadi, apa yang menjadi kerinduan kita, kita akan nikmati yang namanya keberhasilan. Sambung kepada Yosua, bukan saja keberhasilan tapi keberuntungan. Oke.